Halo, jumpa lagi dengan Guru Bahasa Inggris. Kali ini kita sudah berada di episode 9 dan kita akan belajar tentang angka dan jam part 1, atau kita menyebutnya Numbers and Clock part 1. There should be part 1 ya. Sebelum kita membahas jam, ada baiknya kita belajar dulu tentang bagaimana caranya menyebutkan angka dalam bahasa Inggris or numbers. Let's get started. Oke, kita mulai dengan yang sederhana dulu, yaitu 1 sampai 10. Oke, langsung ya kita sebut 1, 2, 3. Ingat, hati-hati, ini sering banget orang keliru menyebutkan ya, bukan tree. Tree itu artinya pohon, ini three. Bagaimana caranya? Lidah itu ditaruh di antara dua gigi seperti mau digigit. Lalu udara itu dihembuskan di sela-sela gigi. Kalau teman-teman bisa membaca alfabet Arab, itu alfabet ketiga, alif, ba, tha, yang titiknya 3, tha. Nah, nanti bagi yang sering mengaji ya silakan tanya ke guru ngaji ya, cara mengucapkannya yang baik dan benar bagaimana. 3. Yang 4, 4, 5. Bukan 5 tapi 5. Jadi V ini benar-benar dibunyikan ya kalau orang barat tuh. That's the correct pronunciation. Lalu ada 6, 7, 8. Bukan egg. G ini tidak dibaca. Dia G is silent. Jadi langsung ke T ya. 8. Kayak misalkan kalian menghindari mau dipukul teman. 8 nggak kena. Nah seperti itu. 8, 9, 10. Lalu kita ada belasan. 11. Bukan elephant. Kalau elephant itu gajah. 11, 12. Bukan 12 tapi 12. Entah kenapa Pak Guru sering mendengarkan anak-anak sekolah itu menyebutkan 12. Jadi kalau misalkan para pemirsa channel ini ada yang guru bahasa Inggris, mohon untuk menyebutkan 12, oke? Lalu kita punya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 20. Keduanya boleh ya. Ada satu lagi tips dari Pak Guru, kenapa remaja itu disebut dengan teenagers, karena usia mereka teen. Jadi mulai dari 13 itu sudah disebut remaja. 13 sampai 19, oke? Yang berikutnya kita ke puluhan. Ada 30, 40. 40 ini kalau 4 itu kan ada OU-nya ya. Tapi khusus untuk 40 sekian itu tanpa U. Jadi 40, 50, 60, 70. Lalu kita ke ratusan dan ribuan. Oke, 100 itu 100. Jadi kalau 200 tinggal 1-nya diganti aja 2. Jadi 200, 300, 300 dan sebagainya. Tambah 01 menjadi 1000, ada 1000. Ingat ini sama ya seperti 3 tadi, 1000, 1000. 10.000, 10,000. Jadi mudah sekali. Angka yang kiri apa setelah itu diikuti dengan 1000. 10 berarti 10,000, 20, 20,000. Naik lagi menjadi 100,000. Sama, ini 100. Lalu diberi 1000, ini 1 million. Di atasnya itu 100 juta, 100 million. 10 juta, 10 million dan sebagainya. Oke, lanjut ke puluhan tadi. Kita belum selesai, kita punya 21. Kenapa ini saya bedakan halaman tersendiri? Karena penulisannya yang unik, yaitu dengan tanda hubung ya, atau hyphen. Jadi misalkan 21 ini 21, 32, 43, 54. Nah, kalau ini dia boleh karena dia tidak di depan ya. Jadi O-U-R, 4. Jadi kalau tadi kan 40 kan F-O-R saja. Ini ada U-nya ya. 54. Dan ingat bukan 50 tapi 50. 54, 54. 65, 76, 87, 98. Khusus untuk yang ini 109, 205. Bagaimana dengan angka misalkan 120 atau 125 deh. Nah, berarti 125. Nah, untuk
puluhan itu sama dengan seperti ini ya. Contoh misalkan ini 21 ya, 121. Kalau ada seperti contohnya ini ya, 21 itu 21. Kalau 121 maka ini ada 121. Jadi 21-nya ini tetap ya pakai tanda hubung. Sama misalkan 243. 200 di sini, 43 tetap pakai tanda hubung. How to tell the time. Nah, sekarang kita ke penyebutan jam. Nah, untuk jam itu ketika jamnya itu bulat, maksudnya bulat itu tidak kurang berapa menit atau lebih berapa menit, maka penyebutannya adalah ada bermacam-macam. Yang pertama kita bisa menggunakan o'clock. Contohnya di sini ada jam 5, you can say 5 o'clock. Lalu kita ada AM dan PM. Sebenarnya untuk AM dan PM ini bebas ya, tidak harus jamnya bulat. Mau lebih berapa menit, mau kurang berapa menit itu boleh pakai AM dan PM. Tapi ini untuk contoh saja. Untuk ini kita bisa bilang 3 AM, 7 PM. AM ini adalah jam di antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau bingung sebut saja gini, adem mas gitu. Untuk yang paham bahasa Jawa ya, adem itu artinya dingin. Adem mas gitu. Jadi dingin mas. Karena kan pagi ya, pagi dini hari gitu. Nah, kalau PM kan di atas jam 12 siang itu. Panas mas gitu. Jadi AM itu antara jam 12 dini hari sampai 12 siang. Untuk PM itu di antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. 7 PM. Jadi ini jam 3 dini hari, jam 7 malam. Nah, karena ini part 1, part 1, artinya kita belajar yang sederhana dulu. Mudahnya untuk penyebutan jam ini, kita bisa menyebutkan angka yang di sebelah kiri lalu ke angka yang di sebelah kanan. Contoh ini jam 7 lebih 10 menit, 7:10. Yang berikutnya 8:30. Jadi 8:30. Ini 2:45. Nah, ini ya sama ya. Jadi kita memakai tanda hubung hyphen dan ini 40 tanpa u. 2:45. 9:03. Ingat huruf 0 itu juga disebut dengan o. 9:03 atau 93 saja boleh. Dan yang terakhir 12:15. Nah, ada pronunciation tip atau tip dari Pak Guru yang berkaitan dengan pronunciation atau pengucapan. Apa itu? Nah, ini kita lihat. Terkadang ada beberapa teman itu mungkin banyak ya dari kalian yang bingung bagaimana sih membedakan antara 30 dan 13 karena pengucapannya mirip. 30 dan 13. Cukup jelas ya. Kita lihat yang pertama dulu, yang angkanya besar, itu kita taruh ini namanya istilahnya stress ya atau penekanan. Karena di angkanya besar maka kita taruh penekanannya di awal. 30. Jadi lihat kursor Pak Guru ya. 30. Jadi dari atas itu artinya penekanannya 30. Nah, ke T ini dia nadanya turun. 30. Yang berikutnya 13 itu karena di angkanya kecil maka penekanannya ditaruh di belakang. Dan mungkin untuk memudahkan lihat saja angkanya yang double itu teen ya. Teen itu panjang, berarti kasih penekanan di situ. Jadi lihat kursor Pak Guru 13. Jadi yang naik itu adalah stressnya ya. 13. Kita ulangi sekali lagi. 30. 13. Ya. Jadi itu cukup membantu untuk memahami stressing. Karena itu juga bisa membantu kita ketika melakukan aktivitas listening atau mendengarkan orang berbicara, itu kita bisa menangkap dengan baik ketika kita paham aturan penekanan pada suku kata ini. Kita kembali ke latihan yang tadi. Jadi ini 30 ya. 8:30. Kalau yang ini 12:15. Baik, sebelum kita tutup seperti biasa Pak Guru selalu memberikan latihan dan silakan tulis di kolom komentar jawaban-jawabannya ya. What time is it? Ini jam berapa? Oke, kita punya 5 jam. Silakan tulis dengan format angkanya
dan tulisannya ya, kata-katanya. Oke? Sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. I'll try my best to answer your questions. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe to this channel. Aktifkan tanda lonceng dan semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. I wish everybody is doing well. Semoga corona ini cepat berakhir dan welcome 2021. Selamat datang tahun 2021. Semoga semuanya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke? Saya guru bahasa Inggris dan sampai jumpa. See you, bye-bye.